Ratusan tahun silam, dataran tinggi Dieng ada seorang putri cantik jelitanan rupawan bernama Sinta Dewi. Ia tinggal di sebuah istana megah yang dikelilingi taman bunga yang indah. Kecantikan Sinta Dewi mengundang decak kagum bagi setiap pangeran yang melihatnya. Banyak pangeran yang sudah melamarnya, namun tidak ada satu orang pun yang mampu mencapainya. Karena Sinta Dewi meminta mas kawin yang jumlahnya sangat banyak. Di sisi lain, di istana yang megah dan mewah. Duh, aku kesal sekali hari ini. Ada apa Kanjeng Putri? Ananda itu cantik. Istana di dataran tinggi Dieng yang besar dan megah itu punya Ananda. Jadi perkara apa yang membuat Kanjeng Putri bingung? Jadi begini dayang-dayangku, aku ini cantik, kaya, tapi tidak ada pria yang bisa memenuhi persyaratan buat ngelamar aku. Persyaratan apa itu Kanjeng Putri? Aku ingin pria yang kaya dan punya mas kawin banyak agar bisa melamarku. Wah, syaratnya sangat rumit ya Kanjeng Putri. Tidak ada satupun pria yang bisa memenuhi persyaratan dari Sinta Dewi. Karena Sinta Dewi mensyaratkan mas kawin yang jumlahnya tak terkira. Seorang pangeran bernama Kidang Garungan tertarik melamar Sinta Dewi. Ia yakin kekayaan yang ia miliki dapat memenuhi persyaratan yang diajukan Sinta Dewi. Kemudian ia mengirimkan utusannya ke dataran tinggi Dieng untuk melamarnya. Permisi, kami utusan dari Pangeran Kidang Garungan ingin menyampaikan surat lamaran dari Pangeran Kidang Garungan untuk Putri Sinta Dewi. Ini ada surat lamaran dari Pangeran Kidang Garungan. Dan ini ada emas dari Kidang Garungan. Pangeran tahu jika Putri Sinta Dewi suka kepada pria yang kaya. Ya sudah, nanti saya sampaikan kepada Putri Sinta Dewi. Kanjeng Putri, ini ada surat lamaran dari Pangeran Kidang Garungan. Putri Sinta Dewi berpikir sejenak. Pangeran kaya raya yang akan meminanya ini pastilah seorang yang tampan dan berwibawa. Jika tidak, pasti tidak akan melamarnya. Dayang-dayangku, rasanya baru kemarin aku cerita perkara katresnan, akhirnya ada pria yang kaya yang sanggup melamarku. Senang hatiku. Wah, saya juga ikut senang mendengar kabar itu Kanjeng Putri. Lalu Putri Sinta Dewi menghampiri utusan dari Pangeran Kidang Garungan. Jadi kalian utusan Kidang Garungan? Ya, Kanjeng Putri, kita utusan dari Pangeran Kidang Garungan yang disuruh menyampaikan surat lamaran darinya untuk Ananda. Jadi aku menerima lamaran dari pangeran, tapi pangeran harus membawakan lebih banyak emas dan barang lagi. Siap Kanjeng Putri, pesan Ananda akan kami sampaikan kepada Pangeran Kidang Garungan. Pinangan Pangeran Kidang Garungan pun diterima oleh Sinta Dewi. Pada akhirnya ada pria yang sanggup akan persyaratan dari Sinta Dewi. Pangeran Kidang Garungan, kita ada kabar untuk Ananda. Putri Sinta Dewi nerima lamaran itu, namun ada syarat dari Putri Sinta Dewi. Apa syarat yang diminta Sinta Dewi? Putri Sinta Dewi mau pangeran membawa lebih banyak emas dan juga barang untuk Putri Sinta Dewi. Dan Putri Sinta Dewi ingin melihat wajah Ananda. Baiklah, besok saya akan datang dengan membawa emas yang lebih banyak lagi untuk Putri Sinta Dewi. Putri Sinta Dewi akan senang besok. Pangeran Kidang Garungan sangat senang ketika mendengar lamarannya diterima. Ia segera mempersiapkan pentas pernikahannya. Saat pernikahan tiba, Pangeran Kidang Garungan dan rombongannya datang ke kediaman Sinta Dewi. Ketika bertemu dengan sang pangeran, Sinta Dewi sangat terkejut karena ternyata Pangeran Kidang Garungan adalah manusia berkepala kidang atau rusa. Aduh, aku kira jika pria itu kaya pasti sangat gagah dan tampan. Tapi pikiranku pusing sekali, aku harus apa sekarang? Bagaimana kalau Kanjeng Putri buat satu syarat lagi untuk pangeran? Aku ada satu syarat lagi. Pangeran Kidang Garungan harus menggali sumur sedalam mungkin hanya 1 malam. Sedangkan tanah di daerah sini kan sangat sulit untuk digali. Tapi jika pangeran bisa menggali sumur itu, apakah Kanjeng Putri akan menikah dengannya? Tidak akan sampai aku mati, aku tidak akan menikah dengan orang berkepala kidang. Putri Sinta Dewi berpikir keras bagaimana cara untuk membatalkan pernikahan tersebut. Pada akhirnya persyaratan yang diberi oleh Sinta Dewi bertambah. Pangeran Kidang Garungan harus menggali sumur hanya 1 malam tanpa bantuan siapapun. Pangeran, aku ada satu syarat lain. Jika pangeran ingin satu rumah dengan aku ingin pangeran membuat sumur dalam 1 malam.
Siap Kanjeng Putri, saya sanggup menjalankan kemauan dari Kanjeng Putri. Tapi pangeran hanya mempunyai waktu 1 malam saja. Gimana, apakah pangeran sanggup menjalankan syarat itu sendiri dan tidak bisa meminta pertolongan pada orang lain? Saya siap melaksanakan syarat tersebut sendirian. Pangeran Kidang Garungan mulai membuat sumur di lokasi yang ditunjukkan oleh Putri Sinta Dewi. Dengan kesaktiannya, ia menggali sumur hanya dengan menggunakan tangan dan tanduknya. Ketika menjelang pagi, sumur yang dibuat hampir jadi. Hal tersebut membuat Putri Sinta Dewi panik. Duh, bagaimana ini, aku harus melakukan apa lagi biar tidak jadi menikah dengan Pangeran Kidang Garungan? Aku tidak mau mempunyai pria yang berkepala kidang. Putri Sinta Dewi mengarahkan pengawalnya untuk menimbun tanah yang sedang digali Pangeran Kidang Garungan. Pangeran panik ketika tiba-tiba saja tanah mulai longsor dan menimbunnya. Putri Sinta Dewi berani sekali. Putri membuat siasat untuk membunuhku. Salah aku ini apa? Pangeran itu sangat kaya, tapi aku tidak bisa menikah dengan pangeran karena pangeran mempunyai kepala seperti kidang. Jadi Putri tidak ingin mempunyai suami sepertiku. Kalau seperti itu, Putri akan merasakan apa yang saya rasakan. Anak dan keturunanmu akan mempunyai rambut gimbal. Pangeran Kidang Garungan tewas tertimbun tanah. Sumur yang meledak itu lama-kelamaan menjadi sebuah kawah yang kemudian dinamakan Sekidang. Sampai sekarang dataran tinggi Dieng banyak orang mempunyai rambut gimbal seperti kutukan Pangeran Kidang Garungan.